Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Suara Radio. Dimanapun kalian berada malam ini, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar kalian semua hari ini? Lagi santai-santai di rumah atau mungkin ada yang masih di jalan terjebak macet pulang kerja? Buat yang sudah standby, coba dong absen dulu di kolom komentar, kalian ini lagi dengerin dari kota mana saja. Ada yang dari Jawa, Sumatera, atau mungkin dari luar negeri. Semoga aktivitas kalian seharian tadi berjalan lancar dan berkah ya. Ngomong-ngomong soal rumah, pernah nggak sih kalian merasa ada yang aneh di rumah sendiri? Kayak tiba-tiba ada bau yang nggak enak, atau mungkin melihat anggota keluarga kalian sifatnya berubah drastis jadi kayak orang lain. Nah, malam ini saya akan membacakan sebuah cerita horor yang cukup bikin merinding, berjudul Suami yang Pulang Menjelang Maghrib Ternyata Sosok Genderuwo. Kita akan mengikuti kisah seorang wanita bernama Siti Rahayu. Siti ini sebenarnya wanita biasa yang sederhana dan sangat sayang sama keluarganya. Tapi hidup Siti berubah jadi penuh ketakutan sejak adik kandungnya hilang secara misterius. Keadaan makin mencekam waktu suaminya yang bernama Hendra pulang ke rumah. Bukannya bawa kabar baik, Hendra malah pulang dengan bau badan seperti tanah kuburan dan tingkah lakunya aneh banget, persis kayak binatang buas. Siti akhirnya menemukan kenyataan pahit yang gak pernah dia bayangkan sebelumnya. Ternyata ada rahasia gelap soal pesugihan yang melibatkan makhluk halus mengerikan di dalam rumah mereka sendiri. Yuk, sekarang coba cari posisi duduk atau rebahan yang paling nyaman. Biar suasananya makin terasa, saya saranin kalian pakai earphone dan kecilin sedikit lampu kamar. Oh iya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu ya Sobat Suara Radio, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya di sini. Sudah siap dengar ceritanya? Tarik nafas dalam-dalam, tetap tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Angin sore berhembus membawa hawa dingin yang menusuk tulang, menggoyangkan rumpun bambu di belakang rumah Siti Rahayu hingga menimbulkan suara berderit yang memilukan. Langit di ufuk barat desa Karanganyar perlahan berubah warna. Bukan sekadar jingga, melainkan merah pekat yang menyerupai warna darah segar. Waktu perlahan merangkak menuju maghrib, saat di mana batas antara dunia manusia dan dunia tak kasat mata diyakini menjadi sangat tipis. Siti Rahayu, seorang perempuan berusia akhir 20-an, dengan wajah ayu namun memancarkan gurat kelelahan yang nyata, berdiri mematung di ambang pintu rumah kayunya. Matanya yang sembab menatap nanar ke arah jalan setapak yang membelah area pesawahan, berujung pada gelapnya hutan jati larangan di kejauhan. Sudah 3 bulan berlalu, namun luka di hati Siti masih menganga lebar. Adik kandung satu-satunya, Raka Pratama, menghilang tanpa jejak di sekitar hutan tersebut. Raka adalah pemuda periang yang selalu menjadi pelita di keluarga kecil mereka sejak kedua orang tua mereka tiada. Kehilangannya yang misterius meninggalkan lubang hitam di dada Siti. Pihak kepolisian yang dipimpin oleh Bribka Doni, seorang polisi muda yang gigih namun mulai kehabisan petunjuk, telah menyisir setiap jengkal pinggiran hutan. Namun hasilnya nihil. Tidak ada jejak kaki, tidak ada barang yang tertinggal. Raka seolah ditelan oleh bumi. Satu-satunya jangkar kewarasan Siti saat ini adalah suaminya, Hendra Wijaya. Hendra adalah sosok suami penyayang, pekerja keras dan selalu bertutur kata lembut. Pria itu bekerja sebagai mandor pemotong kayu di area perhutani, sebuah pekerjaan yang menuntutnya berangkat buka buta dan pulang saat matahari terbenam. Kepada Hendra lah Siti menumpahkan segala tangis dan kesedihannya setiap malam. Hendra selalu memeluknya erat, membisikkan janji bahwa ia akan melindungi Siti dari apapun. Belum pulang suaminya, Mbak Siti? Sebuah suara serak dan melengking membuyarkan lamunan Siti. Ia menoleh dan mendapati Ibu Lastri, tetangga sebelah rumah Siti yang terkenal dengan mulut tajam dan rasa ingin tahu yang tak pernah terpuaskan. Perempuan paruh baya itu berdiri di balik pagar tanaman teh-tehan, menatap Siti dengan sorot mata menyelidiki. Belum, Bu Lastri, sebentar lagi mungkin. Mas Hendra kan memang pulangnya selalu pas surup, menjelang malam. Jawab Siti dengan senyum yang dipaksakan. Ibu Lastri mendecakkan lidah, melipat kedua tangannya di dada.
Hati-hati lomba, orang tua zaman dulu itu selalu pesan, jangan biarkan pintu terbuka saat sandekala. Apalagi suamimu itu kerjanya dekat hutan Jatilarangan. Pulang selalu pas azan maghrib berkumandang. Pamali, yang ikut masuk rumah nanti bukan cuma suamimu, tapi yang lain. Hati Siti berdesir mendengar ucapan tajam itu. Emosi marah dan sedih bercampur aduk di dadanya, namun ia menahannya. Mas Hendra kan mencari nafkah halal, insya Allah selalu dilindungi Tuhan. Ya, terserah kamu saja. Aku cuma mengingatkan. Gerutu Ibu Lastri sambil melengos pergi. Langkahnya tergesa-gesa, seolah enggan berlama-lama di luar rumah saat langit semakin menggelap. Siti menghela napas panjang. Ia menutup setengah daun pintu rumahnya. Kehidupannya yang dulu damai dan penuh tawa bersama Hendra dan Raka kini terasa seperti mimpi masa lalu. Setiap hari yang ia jalani hanyalah rutinitas menunggu kabar tentang Raka dari Bribka Doni dan menunggu kepulangan Hendra di batas senja. Rumah yang dulu hangat kini terasa begitu sepi, sunyi, dan menyimpan hawa dingin yang tak bisa dijelaskan oleh nalar. Suara azan maghrib dari surau desa mulai berkumandang, melantunkan panggilan suci yang memecah keheningan senja. Bersamaan dengan kalimat pertama azan yang bergema di udara, terdengar suara langkah kaki yang berat mendekati halaman rumah Siti. Tap, tap, tap. Langkahnya terdengar menyeret, berbeda dari ketukan sepatu bot Hendra yang biasanya tegap dan berirama. Jantung Siti berdebar lebih cepat. Perasaannya mendadak tidak enak. Bulu kuduk di tengkuknya meremang tanpa alasan yang jelas. Pintu depan berderit perlahan terbuka. Sosok tinggi besar berdiri di ambang pintu, menghalangi sisa cahaya merah dari luar. Itu Hendra. Ia mengenakan kemeja kerja kesayangannya yang tampak lusuh dan kotor oleh tanah. Kepalanya menunduk dalam, wajahnya tertutupi oleh bayangan. "Mas Hendra, kok tumben masuk tidak ucap salam?" tegur Siti pelan. Ia melangkah mendekat, berniat menyambut tangan suaminya seperti biasa. Hendra tidak menjawab. Pria itu melangkah masuk dengan kaku. Saat jarak mereka tersisa beberapa jengkal, hidung Siti menangkap sebuah aroma yang sangat asing dan menyengat. Biasanya, Hendra pulang dengan bau keringat bercampur aroma serutan kayu jati. Namun malam ini, tubuh suaminya mengeluarkan bau tanah basah yang anyir, bercampur dengan wangi bunga melati yang sangat pekat. Aroma yang mengingatkan Siti pada suasana pemakaman desa sehabis hujan. "Mas, kamu sakit?" Siti menyentuh lengan Hendra. Seketika Siti menarik tangannya kembali. Ia terkejut setengah mati. Lengan di balik kemeja itu terasa sangat dingin, sedingin es balok, dan anehnya terasa sangat kasar, seolah dipenuhi oleh bulu-bulu lebat yang kaku menembus kain kemejanya. Hendra perlahan mengangkat wajahnya. Mata suaminya yang biasanya teduh kini tampak redup, nyaris kosong. Namun, ada kilat kekuningan yang memantul dari cahaya lampu pijar di ruang tamu. Bibirnya menyeringai tipis, sebuah senyuman yang terasa salah dan kaku. "Aku lapar, Ti." Suaranya terdengar sangat parau, seakan berasal dari dasar sumur yang dalam. Iya mas, aku sudah siapkan makan malam di meja," ucap Siti gugup. Rasa penasaran dan ketegangan mulai merayapi benaknya. Ada yang tidak beres dengan suaminya malam ini. Hendra berjalan menuju ruang makan dengan postur yang sedikit membungkuk. Siti mengikutinya dari belakang dengan langkah ragu. Di meja makan, Siti telah menyajikan nasi putih hangat, sayur lodeh, dan ikan asin. Biasanya, Hendra akan mencuci tangan dan wajahnya terlebih dahulu, lalu berdoa sebelum makan dengan tenang. Namun malam itu, kejadian yang tersaji di depan mata Siti membuatnya menahan napas. Hendra duduk kasar di kursi kayu. Tanpa mencuci tangan, tanpa sendok, dan tanpa doa, ia langsung meraup nasi beserta lauk pauknya dengan kedua tangannya secara rakus. Ia mengunyah dengan suara mengecap yang keras. Nasi dan kuah lodeh berjatuhan mengotori dagu dan kemejanya. Ia makan layaknya binatang buas yang kelaparan setelah berhari-hari tidak menemukan mangsa. Matanya terus menatap kosong ke arah tembok di depannya, tak berkedip sama sekali. "Mas, pelan-pelan," bisik Siti
suaranya bergetar menahan rasa takut. Tepat pada saat itu, terdengar ketukan ringan di pintu depan yang sengaja tidak dikunci oleh Siti. "Siti, ini aku, Maya." Maya Indah, sahabat karib Siti sejak masa sekolah menengah, melongokkan kepalanya ke dalam. Maya membawa sebuah rantang kecil berisi kolak pisang. "Ti, aku bawa kolak buat..." Ucapan Maya terhenti seketika saat ia melangkah masuk ke ruang makan. Pandangan Maya tertuju pada sosok Hendra yang sedang makan membelakanginya. Dari sudut pandang Siti, ia bisa melihat wajah Maya memucat pasi secara dramatis. Mata Maya membelak lebar menatap punggung Hendra dengan ketakutan yang luar biasa. Tangan Maya yang memegang rantang bergetar hebat hingga rantang itu menimbulkan suara gemerincing. "Mai, ada apa?" tanya Siti bingung. Maya tidak berani menatap wajah Hendra yang perlahan menoleh ke arahnya. Sahabatnya itu menelan ludah dengan susah payah, mundur selangkah demi selangkah mendekati pintu keluar. "Ti, aku lupa. Kompor di rumahku belum kumatiin. Aku pulang dulu ya. Kolaknya kapan-kapan saja. Kamu hati-hati, Ti." Tanpa menunggu jawaban, Maya berbalik dan berlari keluar rumah secepat kilat, seolah sedang dikejar oleh malaikat maut. Siti tertegun. Ia menoleh kembali ke arah suaminya. Hendra kini menatap Siti. Sudut bibirnya yang berlepotan kuah makanan melengkung membentuk seringai yang lebih lebar, menampakkan deretan giginya yang entah mengapa terlihat lebih runcing dari biasanya. Malam itu, rasa takut benar-benar mencengkeram kewarasan Siti. Saat mereka berada di kamar tidur, Hendra langsung merebahkan diri dan tertidur pulas membelakangi Siti. Dengkurannya terdengar aneh, lebih mirip geraman rendah seekor hewan buas. Siti tidak bisa memejamkan mata sedikit pun. Hawa di dalam kamar terasa sangat pengap sekaligus membekupan. Bau melati dan tanah kuburan itu semakin pekat menguasai udara. Menjelang pukul 2 dini hari, rasa haus memaksa Siti untuk bangkit dari ranjang. Ia berjingkat pelan ke dapur untuk mengambil air minum. Namun saat ia kembali ke kamar, jantungnya nyaris melompat dari rongga dadanya. Ranjang itu kosong. Hendra tidak ada di sana. Kepanikan menyergap Siti. Ia mencari ke kamar mandi, ke ruang tamu, namun suaminya lenyap. Pandangan Siti kemudian tertuju pada jendela kamar yang terbuka lebar. Angin malam berhembus masuk, membawa hawa dingin dari arah hutan jati larangan. Siti berjalan mendekati jendela dan melongok keluar. Di bawah temaram cahaya bulan purnama yang pucat, matanya menangkap sebuah siluet berdiri di batas antara pesawahan dan pepohonan hutan yang gelap. Itu Hendra, suaminya berdiri membelakangi rumah. Namun, ada yang salah dengan bayangan suaminya yang terpantul di tanah oleh cahaya bulan. Bayangan itu berukuran raksasa, memiliki lengan yang sangat panjang hingga menyentuh tanah, dan kepalanya dipenuhi oleh rambut gimbal yang liar. Siti menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan jeritan yang tertahan di tenggorokan. Matanya membelalak penuh kengerian ketika ia melihat apa yang sedang digenggam oleh sosok di kejauhan itu. Di tangan kanannya yang besar dan ditumbuhi kuku-kuku hitam yang panjang, sosok itu memegang sebuah jaket kain berwarna biru pudar yang berlumuran noda kecoklatan. Air mata Siti tumpah seketika. Tubuhnya merosot lemas ke lantai kamar. Ia sangat mengenali jaket itu. Itu adalah jaket kesayangan Raka, adik kandungnya yang hilang 3 bulan lalu. Tangis Siti pecah tanpa suara di lantai kamarnya yang dingin. Napasnya memburu, dadanya sesak oleh campuran rasa terkejut, marah, sedih, dan horor yang tak terlukiskan. Realitas yang selama ini ia yakini mulai retak dan hancur berkeping-keping. Pertanyaan-pertanyaan mengerikan mulai menggerogoti akal sehatnya. Jika sosok mengerikan di ujung hutan itu adalah suaminya, lalu siapa atau apa sebenarnya yang setiap malam tidur memeluknya di atas ranjang ini, dan apa yang telah makhluk itu lakukan pada adiknya? Di tengah isak tangisnya yang tertahan, Siti tiba-tiba mendengar suara berderit dari arah pintu depan rumahnya yang terkunci. Seseorang atau sesuatu sedang mencoba masuk kembali ke dalam rumah. Langkah kaki yang berat dan menyeret itu kembali terdengar. Tap, tap, tap.
Kali ini, langkah itu perlahan menuju ke arah pintu kamarnya. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki itu terasa menggetarkan lantai kayu rumah sederhana mereka. Siti menahan nafasnya hingga dadanya terasa sakit. Dengan sisa-sisa tenaga dan kepanikan yang memacu adrenalinnya hingga batas maksimal, Siti merangkak secepat kilat menuju ranjang. Ia melempar tubuhnya ke atas kasur, menarik selimut tebal hingga menutupi lehernya dan memejamkan mata erat-erat. Ia berbalakangi pintu, berpura-pura tertidur lelap. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Gagang pintu kamar berputar perlahan. Terdengar derit engsel yang seolah membelah kesunyian malam. Bersamaan dengan terbukanya pintu itu, gelombang hawa dingin yang menusuk tulang berhembus masuk, membawa serta bau busuk yang jauh lebih menyengat dari sebelumnya. Campuran aroma bunga melati yang layu, tanah kuburan yang basah, dan bau anyir darah yang membuat perut Siti bergolak hebat. Siti menggigit bibir bawahnya kuat-kuat dari balik selimut, menahan isak tangis dan jeritan yang merontah ingin keluar. Ia bisa merasakan kehadiran sesuatu di dalam kamarnya, sesuatu yang besar, gelap, dan sangat berbahaya. Langkah kaki itu mendekat ke sisi ranjang tempat Siti berbaring. Kasur tiba-tiba melesak turun di belakangnya, menandakan sosok itu baru saja naik ke atas ranjang. Udara di sekitar Siti mendadak hampa. Bulu kuduknya berdiri tegak. Lalu sebuah tangan menyentuh pinggangnya. Tangan itu terasa sangat dingin, kasar, dan lebih besar dari ukuran tangan manusia normal. Jari-jarinya merayap pelan, memeluk tubuh Siti dari belakang. Napas sosok itu berhembus di tengkuk Siti, berat dan berbunyi seperti geraman tertahan. "Belum tidur, Neng." Suara itu adalah suara Hendra, suaminya. Namun nadanya terdengar sangat aneh, serak, bergema, dan memiliki getaran frekuensi rendah yang tidak menyerupai pita suara manusia. Siti memejamkan matanya semakin erat hingga air matanya menetes membasahi bantal. Ia harus bertahan. Jika makhluk ini tahu bahwa Siti telah melihat wujud aslinya, ia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Dengan susah payah, Siti menelan ludah dan bergumam serak, seolah-olah baru setengah terbangun. "Oh, baru saja mau tidur, Mas. Tadi habis minum di dapur," bisik Siti dengan suara gemetar yang berusaha ia tutupi dengan nada kantuk. Makhluk di belakangnya tidak menjawab. Tangan dingin itu hanya mempererat pelukannya pada tubuh Siti. Sepanjang sisa malam itu, Siti tidak tertidur sedetik pun. Ia terbaring kaku bagaikan mayat hidup, terjebak dalam pelukan iblis yang menyamar sebagai pria yang paling ia cintai. Di dalam kepalanya, bayangan jaket biru milik Raka yang berlumuran darah terus berputar-putar, menyiksa batinnya tanpa henti. Sinar matahari pagi menembus celah jendela, membawa serta kicauan burung yang biasanya terdengar menenangkan. Namun bagi Siti, pagi ini terasa seperti neraka yang baru. Ia terbangun dari lamunan panjangnya dan mendapati sisi ranjang di sebelahnya telah kosong. Bau busuk itu telah menghilang, digantikan oleh aroma harum kopi dan nasi goreng yang berasal dari dapur. Siti bangkit dengan tubuh gemetar. Ia berjalan gontai menuju dapur. Di sana, Hendra sedang menggoreng telur. Suaminya itu mengenakan kemeja rapi, rambutnya tersisir ikal dan senyum hangat menghiasi wajahnya. Ia tampak begitu sempurna, begitu manusiawi. Udah bangun, Neng? Ini Mas buatin sarapan. Kamu pucat banget hari ini. Sakit?" Sapa Hendra lembut, berjalan mendekat dan mencoba menyentuh dahi Siti. Siti tersentak mundur secara refleks, menghindari sentuhan tangan itu. Matanya tertuju pada tangan kanan Hendra. Tangan yang bersih, dengan kuku-kuku yang terpotong rapi. Tidak ada kuku hitam panjang, tidak ada bulu-bulu lebat. Melihat reaksi istrinya, dahi Hendra berkerut bingung. "Kamu kenapa, Ti? Kok ketakutan gitu lihat Mas?" Aku cuma mimpi buruk, Mas." Dusta Siti, mencoba menata nafasnya yang mulai memburu. "Mimpi buruk sekali, tentang Raka." Mendengar nama Raka disebut, raut wajah Hendra sedikit berubah, meski hanya sepersekian detik sebelum kembali menampakkan ekspresi simpati. "Sudahlah, Ti, jangan terlalu dipikirkan. Polisi pasti segera menemukan adikmu. Sekarang kamu makan ya.
Mas harus berangkat kerja lebih awal hari ini." Siti hanya mengangguk kaku. Ia menatap punggung suaminya yang berjalan keluar rumah dengan perasaan campur aduk. Marah, benci, sedih dan ketakutan yang luar biasa. Suaminya, pria yang selama ini menjadi tempatnya bersandar, adalah monster yang mungkin bertanggung jawab atas hilangnya sang adik. Pukul 9 pagi, setelah memastikan Hendra benar-benar telah pergi, Siti bergegas keluar rumah. Ia tidak tahan berada di dalam bangunan yang kini terasa seperti sangkar maut baginya. Ia butuh udara segar, ia butuh kewarasan. Saat melintasi pagar depan, Siti berpapasan dengan Ibu Lastri, tetangga sebelah rumah yang sedang menyapu halaman. Ibu Lastri adalah wanita parubaya yang terkenal suka memperhatikan gerak-gerik warga desa. Namun pagi ini, wajah Ibu Lastri tidak menampakkan senyum ramah seperti biasanya. Wanita itu menatap Siti dengan sorot mata cemas dan curiga. "Siti, sini sebentar, Dok," panggil Ibu Lastri dengan suara setengah berbisik sambil celingukan ke kanan dan ke kiri. Siti mendekat dengan perasaan was-was. "Ada apa, Bu?" Ibu Lastri menatap lekat-lekat mata Siti. "Suamimu, Nak Hendra, semalam pulang jam berapa? Ibu dengar suara aneh dari arah belakang rumahmu. Bukan suara manusia, Ti. Suara geraman besar, kayak macan, tapi lebih berat. Terus, Ibu cium bau bangka yang menyengat banget, campur bau kembang melati." Jantung Siti berdegup kencang. Pernyataan Ibu Lastri seolah memvalidasi semua kengerian yang ia alami semalam, bahwa ia tidak gila, bahwa makhluk itu benar-benar ada. Namun Siti belum berani menceritakan kebenarannya. Mungkin itu cuma anjing liar dari hutan, Bu. Mas Hendra pulang jam 10 malam kok, bohong Siti dengan suara bergetar. Ibu Lastri mengerutkan kening, tampak tidak percaya. "Hati-hati loh, Ti. Hutan jati larangan di belakang desa kita itu lagi minta tumbal. Belakangan ini hawa desa kita nggak enak. Kamu perbanyak doa." Siti mengangguk cepat dan pamit pergi. Langkah kakinya membawa ia menuju rumah Maya Indah, sahabat karibnya sejak kecil. Hanya pada Maya ia merasa bisa menumpahkan segala beban yang mencekik lehernya. Tiba di rumah Maya, Siti langsung memeluk sahabatnya itu dan menangis sejadi-jadinya. Maya yang kebingungan segera membawa Siti masuk, mengunci pintu, dan membuatkan segelas teh hangat. "Kamu kenapa, Ti? Hendra kasar sama kamu? Atau ada kabar soal Raka?" tanya Maya cemas, mengusap punggung Siti yang bergetar hebat. Di sela-sela isak tangisnya yang memilukan, Siti menceritakan semuanya. Mulai dari perubahan kebiasaan Hendra yang pulang menjelang maghrib, bau busuk di kamar, hingga puncaknya pada kejadian semalam. Bayangan raksasa berambut gimbal yang memegang jaket berlumuran darah milik Raka. Maya terdiam cukup lama. Wajahnya pucat pasi. Sebagai warga desa yang tumbuh dengan mitos-mitos lokal, deskripsi Siti langsung mengarah pada satu entitas yang sangat ditakuti. "Genderuwo," bisik Maya ngeri. "Ti, kamu sadar nggak apa yang kamu bilang? Kamu menuduh suamimu memelihara atau bahkan menjadi makhluk pesugihan." "Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, Mai. Jaket itu jaket Raka. Raka hilang bukan karena diculik orang, Mai. Suamiku, makhluk itu yang mengambilnya." Siti memukul-mukul dadanya sendiri yang terasa sesak oleh kemarahan dan rasa bersalah yang teramat sangat. Ia marah pada suaminya dan merasa bersalah karena selama 3 bulan ini ia tidur satu ranjang dengan pembunuh adiknya. "Tenangkan dirimu, Ti." Maya menggenggam erat kedua tangan Siti. "Kita nggak bisa gegabah lapor polisi soal ini. Siapa yang mau percaya? Tadi pagi aku lihat Bribka Doni masih nempel brosur pencarian Raka di pos ronda. Kalau kamu bilang suamimu itu siluman, kamu malah dikira gila karena depresi kehilangan adikmu." Maya benar. Polisi tidak akan mengurus kasus supranatural. Hukum manusia tidak berlaku untuk iblis. "Lalu aku harus bagaimana, Mai? Aku nggak berani pulang. Aku takut." Tangis Siti kembali pecah. "Kamu harus cari orang yang mengerti hal gaib, Ti. Kiai Haji Ahmad, beliau orang pintar di desa ini. Kamu harus ceritakan ini semua ke beliau sebelum makhluk itu sadar kalau penyamarannya sudah terbongkar." Sore itu juga, ditemani langit yang mulai mendung, Siti memberanikan diri melangkah menuju kediaman Kiai Haji Ahmad yang terletak di ujung desa. Sepanjang jalan, pikirannya berkecamuk.
ia mengingat kembali masa-masa awal pernikahannya dengan Hendra. Hendra adalah pemuda miskin namun pekerja keras. Tiba-tiba, setahun terakhir ini, karir Hendra di pabrik kayu melesat tajam. Mereka bisa merenovasi rumah dan membeli banyak barang. Apakah kekayaan ini hasil dari perjanjian gelap? Sesampainya di rumah Kiai Haji Ahmad, Siti dipersilahkan masuk. Sang Kiai, seorang pria sepuh dengan wajah teduh dan janggut putih, sedang duduk bersila di ruang tamu. Begitu mata Sang Kiai menatap Siti, raut wajah beliau langsung berubah tegang. Beliau membaca istighfar berkali-kali sambil memejamkan mata. "Duduklah, Nak Siti," ucap Kiai Ahmad dengan suara berat. "Aura di tubuhmu sangat gelap. Ada kabut hitam pekat yang melilit lehermu. Bau anyir darah segar dan tanah makam mengikutimu hingga ke ambang pintu rumah ini." Mendengar itu, pertahanan Siti runtuh. Ia bersimpuh di lantai dan menceritakan seluruh kejadian yang menimpanya tanpa ada satupun yang ditutupi. Kiai Ahmad menghela napas panjang, menatap Siti dengan pandangan penuh rasa kasihan. "Apa yang kau lihat semalam adalah kebenaran yang tertutup tabir gaib, Nak. Suamimu, Hendra, telah bersekutu dengan entitas kelam dari hutan jati larangan. Ia melakukan pesugihan genderowo kembar." "Pesugihan genderowo kembar?" Siti mengeja kata-kata itu dengan bibir gemetar. "Ya, entitas itu memberikan kekayaan dan kesuksesan duniawi. Sebagai gantinya, selain meminta tumbal nyawa dari darah daging atau keluarga terdekat, yang mana adikmu Raka telah menjadi korbannya, suamimu juga harus merelakan raganya dipinjam setiap malam menjelang maghrib. Makhluk itu mengambil alih tubuh suamimu untuk menikmati saripati kehidupanmu. Ia menyetubuhimu dalam wujud suamimu untuk memperpanjang umurnya." Siti merasa seakan disambar petir. Perutnya mual luar biasa. Fakta bahwa ia telah digauli oleh iblis bertubuh raksasa selama berbulan-bulan membuat kewarasannya nyaris putus. Ia menutup wajahnya, menangis histeris, marah, jijik, hancur. Apakah Raka sudah meninggal, Kiai?" tanya Siti dengan suara parau, menolak kenyataan pahit yang menunggunya. "Hanya Mbah Kromo, sesepuh penjaga hutan jati larangan yang tahu pasti nasib jiwa adikmu. Apakah ia sudah ditelan sepenuhnya atau jiwanya masih terjebak di pohon randu alas tempat perjanjian itu dibuat?" jelas Kiai Ahmad. "Namun sebelum kau menemui Mbah Kromo, kau harus menemukan medium perjanjiannya. Makhluk itu pasti meninggalkan sebuah benda pusaka, bisa berupa kendi, rambut, atau tulang di dalam rumahmu. Benda itulah yang menjadi jangkar gaibnya." Temukan benda itu, Nak Siti. Tapi ingat, nada suara Kiai Ahmad berubah sangat serius, menatap tajam ke dalam mata Siti. "Jangan pernah menunjukkan gelagat bahwa kau sudah tahu. Makhluk itu sangat peka. Jika ia tahu rahasianya terbongkar, ia tidak akan segan-segan merobek tubuhmu malam ini juga." Langit mulai berubah jingga kemerahan saat Siti kembali ke rumahnya. Waktu menunjukkan pukul 5 sore. Hendra biasanya pulang sekitar pukul 5:30, tepat sebelum adzan maghrib berkumandang. Ia hanya punya waktu 30 menit untuk mencari benda pusaka yang disebutkan oleh Kiai Ahmad. Dengan tangan gemetar dan napas terengah-engah, Siti mulai membongkar seisi rumah. Ia mencari di bawah ranjang, di laci dapur, di tumpukan baju, namun nihil. Waktu terus berjalan, keringat dingin membasahi pelipisnya. Pandangan Siti kemudian tertuju pada sebuah lemari kayu jati tua peninggalan mertuanya yang terletak di sudut kamar. Lemari itu selalu dikunci oleh Hendra dengan alasan menyimpan dokumen penting pabrik. Siti ingat, Hendra selalu menyimpan kunci kecilnya di saku jaket kulitnya. Namun hari ini, jaket kulit itu tertinggal di gantungan pintu karena Hendra memakai kemeja. Siti setengah berlari, merogoh saku jaket kulit suaminya. Jarinya menyentuh logam dingin. Kunci itu ada di sana.
Dengan tergesa-gesa, Siti memasukkan kunci ke lubang lemari jati tersebut. Ceklek, pintu lemari terbuka berderit. Di bagian paling bawah lemari, tertutup oleh tumpukan kain sarung, Siti menemukan sebuah kotak kayu berukir aneh yang dililit oleh benang 3 warna, merah, putih, dan hitam. Bau anyir darah dan melati langsung menyengat hidungnya dengan sangat brutal, membuat kepalanya pening. Tangan Siti gemetar saat ia membuka pengait kotak kayu itu. Saat tutupnya terbuka, mata Siti membelak lebar, jantungnya seolah berhenti berdetak. Di dalam kotak itu terdapat segumpal tanah kuburan yang masih basah, potongan kuku berukuran besar yang kehitaman, dan yang paling membuat jiwa Siti hancur berkeping-keping, sebuah potongan jari manusia yang sudah mulai membusuk. Di jari tersebut melingkari sebuah cincin perak bertuliskan huruf R, cincin kelulusan milik Raka. Tiba-tiba, udara di dalam kamar berubah menjadi sedingin es. Lampu kamar berkedip-kedip sebelum akhirnya padam total. Suasana maghrib di luar sana terasa sangat mencekam. Siti membeku di tempatnya. Air matanya mengalir deras melihat sisa tubuh adiknya. Namun, kengerian sejati baru saja dimulai. Tepat di belakang telinga kirinya, Siti merasakan hembusan napas yang sangat berat, panas, dan berbau bangkai. Bulu kuduk di lehernya berdiri tegak. Seseorang berdiri tepat di belakangnya. Lagi cari apa, Dek Siti? Suara itu bergema pelan, sangat berat, sangat serak, dan itu bukan suara Hendra. Siti membeku, tubuhnya kaku bagai dipaku ke lantai. Perlahan, dengan sisa keberanian yang nyaris menguap, ia memutar kepalanya ke belakang. Di tengah kegelapan kamar yang hanya diterangi cahaya jingga pucat dari jendela, sosok itu berdiri menjulang hingga kepalanya menyentuh langit-langit kamar. Itu bukan Hendra, kulitnya sehitam arang, dipenuhi bulu-bulu lebat yang kasar dan berbau lumpur busuk. Sepasang mata merah menyala menatap Siti dengan kelaparan yang buas. Taring-taring panjang kekuningan mencuat dari rahangnya yang meneteskan liur kental. Makhluk itu, sang genderuwo, menyeringai mengerikan. Kau sudah menemukan hadiahku, Siti. Geram makhluk itu. Suaranya seolah bergetar dari dalam tanah, membuat dada Siti sesak. Siapa kau? Di mana suamiku? Di mana Hendra? Jerit Siti parau. Air matanya bercampur dengan keringat dingin. Tangannya masih mencengkeram erat kotak kayu berisi potongan jari adiknya. Makhluk itu tertawa. Tawanya menggema, memekakkan telinga bak guntur yang menyambar di dalam ruangan sempit itu. Suamimu, Hendra yang kau puji-puji sebagai suami penyayang itu. Bodoh sekali kau, Siti. Genderuwo itu melangkah maju, membuat lantai kayu berderit keras. Hendramu yang malang itu adalah seorang pengecut. Pabriknya bangkrut 6 bulan lalu. Dia datang ke tengah hutan, menemui Mbah Kromo yang tua bangka itu, memohon kekayaan. Mbah Kromo mengarahkannya kepadaku. Tapi kekayaan butuh tumbal darah dari keluarga terdekat. Mata Siti membelalak, jantungnya seakan diremas oleh tangan tak kasat mata. Tidak mungkin, Hendra, tidak mungkin. Oh, sangat mungkin, potong makhluk itu dengan nada mengejek. Adikmu, Raka, secara tak sengaja mendengar percakapan Hendra dengan Mbah Kromo malam itu. Raka tahu suamimu berniat menumbalkanmu. Tapi sebelum adikmu sempat memperingatkanmu, Hendra yang sangat mencintaimu itu membunuh adikmu dengan tangannya sendiri. Dunia Siti runtuh seketika. Fakta itu menghantamnya lebih keras dari pukulan fisik manapun. Suami yang selama ini ia layani dengan penuh cinta, pria yang memberinya kehangatan setiap malam, ternyata adalah monster berwajah manusia yang telah menghabisi nyawa adik kandungnya sendiri.
Sebagai gantinya, Hendra menyerahkan jasad Raka kepadaku. Lanjut makhluk itu, matanya yang merah berkilat penuh nafsu. Dan sebagai imbalan tambahan untuk menjaga kekayaannya, Hendra harus mengizinkanku mengambil wujudnya setiap menjelang maghrib. Dia menyerahkan rumah ini dan menyerahkan dirimu untuk kuperistri di alam gaib. Rasa sedih dan duka yang mendalam mendadak berubah menjadi kemarahan yang membakar jiwa Siti. Pengkhianatan ini terlalu kejam. Raka, adik satu-satunya yang lugu, mati di tangan pria yang tidur di sampingnya setiap malam. Dan selama berbulan-bulan, Siti telah ditipu, disentuh, dan hidup bersama iblis. Makhluk itu mengulurkan cakar hitamnya yang panjang, hendak meraih leher Siti. Sekarang, setelah kau tahu segalanya, kau harus ikut denganku ke alamku, Siti. Tubuhmu sudah siap untuk mengandung benihku. Tidak, jerit Siti dengan tenaga yang tersisa. Ia ingat kata-kata Kiai Haji Ahmad. Benda pusaka itu adalah jangkar gaibnya. Siti melirik ke arah meja rias. Di sana ada lampu tempel minyak tanah yang sering ia gunakan saat mati lampu, lengkap dengan kotak korek api di sebelahnya. Dengan gerakan nekat yang didorong oleh adrenalin dan amarah, Siti berguling ke samping, menghindari cengkraman makhluk itu. Kuku-kuku tajam sang genderuwo hanya merobek lengan baju Siti, meninggalkan goresan berdarah. Siti melompat ke arah meja rias. Tangannya yang gemetar menyambar lampu minyak, lalu membantingnya tepat ke atas kotak kayu yang berisi tanah kuburan dan potongan jari Raka. Minyak tanah tumpah membasahi benda-benda kutukan tersebut. "Jangan lakukan itu, perempuan jalang," raung makhluk itu. Suaranya kini dipenuhi panikan. Dia menerjang ke arah Siti. Sambil menangis tersedu-sedu, Siti menyalakan korek api. "Maafkan aku, Raka, maafkan Mbak Dek," isaknya, seolah mengucapkan selamat tinggal untuk yang terakhir kalinya pada sang adik. Siti menjatuhkan korek api itu ke atas kotak. Wush! Api berkobar hebat seketika, melahap kotak kayu, tanah kuburan, dan jari manis yang melingkarkan cincin perak itu. Bersamaan dengan membesarnya nyala api, makhluk raksasa di belakang Siti menjerit dengan suara yang tidak menyerupai hewan atau manusia manapun. Jeritannya menyayat hati, penuh dengan rasa sakit yang absolut. Tubuh genderuwo itu mulai terbakar dari dalam. Kulitnya melepuh, matanya yang merah menyala meredup, tergantikan oleh asap hitam pekat yang berbau belerang dan daging gosong. Makhluk itu meronta-ronta, menghancurkan perabotan kamar, mencoba memadamkan api gaib yang membakar eksistensinya, namun sia-sia. Jangkar pengikatnya di dunia manusia telah hancur. Siti terpuruk di lantai, memeluk lututnya sambil menangis histeris. Ia menyaksikan makhluk itu perlahan-lahan meleleh menjadi bayangan hitam, tersedot ke dalam lantai kamar, meninggalkan raungan panjang yang perlahan menghilang seiring padamnya api di atas kotak kayu yang kini telah menjadi abu. Asap tebal masih mengepul di dalam kamar saat warga mulai berdatangan mendobrak pintu depan. Ibu Lastri, yang sejak sore menaruh curiga dengan hawa panas dan suara ribut dari rumah Siti, adalah orang pertama yang berteriak memanggil bantuan. Tak lama kemudian, Maya Indah, sahabat Siti yang dihubungi oleh Ibu Lastri, datang berlari menembus kerumunan warga. "Siti! Ya Allah, Siti!" Maya menerobos masuk ke kamar yang berantakan dan memeluk Siti yang terduduk kaku di lantai, menatap kosong ke arah tumpukan abu di sudut ruangan. Malam itu, desa digemparkan oleh dua kejadian sekaligus. Bribka Doni beserta tim kepolisian tiba di rumah Siti untuk melakukan penyelidikan.
Awalnya, mereka mengira ini adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada percobaan pembakaran. Namun, laporan yang masuk ke radio Bribka Doni mengubah segalanya. Dan kami menemukan sesosok mayat di gubuk tua milik Mbah Kromo di tengah hutan, lapor suara dari radio Bribka Doni. Identitasnya dikonfirmasi sebagai Hendra Wijaya, tapi kondisinya aneh. Tubuhnya mengering seperti mumi, seolah darahnya disedot habis. Dan Mbah Kromo menghilang tanpa jejak. Mendengar itu dari kejauhan, Siti hanya bisa tersenyum getir di tengah tangisnya yang hampa. Perjanjian gelap itu telah memakan tuannya sendiri. Ketika jangkarnya dihancurkan dan genderuwo itu diusir kembali ke alamnya, makhluk itu mengambil nyawa Hendra sebagai bayaran atas kegagalannya. Beberapa hari berlalu, kasus hilangnya Raka akhirnya ditutup oleh pihak kepolisian. Disimpulkan bahwa Raka dibunuh oleh Hendra karena motif harta. Meskipun Bribka Doni dan timnya tidak pernah bisa menjelaskan secara logis bagaimana tubuh Hendra bisa mengering di tengah hutan pada waktu yang bersamaan dengan kebakaran di kamar Siti. Kiai Haji Ahmad datang menjenguk Siti yang kini menumpang di rumah Maya. Sang Kiai memandang Siti dengan tatapan penuh duka. "Kau wanita yang kuat, Nak Siti. Kau telah memutus rantai kutukan itu. Raka kini sudah tenang di alam sana." Siti mengangguk pelan. Di tangannya, ia menggenggam erat cincin perak berinisial R milik Raka yang berhasil ia selamatkan dari tumpukan abu. Cincin itu sedikit menghitam, namun menjadi satu-satunya kenangan yang tersisa dari sang adik. Semuanya tampak telah berakhir. Malam-malam yang mencekam telah berlalu. Tidak ada lagi bau melati yang menyengat. Tidak ada lagi ketukan di pintu menjelang maghrib. Namun sebulan kemudian, horor sesungguhnya kembali mengetuk pintu kewarasan Siti. Pagi itu, cuaca mendung. Siti berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap pantulan wajahnya yang pucat dan kantung matanya yang menghitam. Tubuhnya terasa lemas dan ia terus-menerus merasa mual. Tiba-tiba, Siti merasakan sebuah pergerakan aneh di dalam perutnya. Bukan sekedar kedutan biasa. Rasanya seperti ada sesuatu yang menendang dengan sangat kuat dari dalam rahimnya. Sesuatu yang terasa tajam. Siti perlahan menundukkan pandangannya ke arah perutnya yang mulai sedikit membuncit. Tepat pada saat itu, hembusan angin dingin yang sangat familiar masuk melalui celah ventilasi kamar mandi, membawa serta aroma samar bunga melati yang bercampur dengan bau tanah kuburan basah. Di dalam cermin, sedetik sebelum Siti memejamkan mata dalam keputusasaan yang absolut, ia melihat sepasang mata merah menyala berkedip dari dalam bayangannya sendiri. Kutukan itu mungkin telah terputus dari Hendra, namun sang gendrowo telah meninggalkan warisannya yang abadi di dalam rahim Siti. Siti jatuh terduduk di lantai kamar mandi yang dingin. Air matanya menetes tanpa suara, menyadari bahwa mimpi buruknya belum benar-benar berakhir. Sobat Suara Radio, itulah tadi akhir dari kisah yang dialami Siti Rahayu di Desa Karanganyar. Sebuah akhir yang sangat menyedihkan dan juga mengerikan. Siti sekarang harus menjalani hidup dalam ketakutan yang luar biasa di rumahnya sendiri. Kenyataan yang dia temukan sungguh pahit. Hilangnya sang adik ternyata bukan karena musibah, melainkan karena dijadikan tumbal oleh suaminya sendiri, Hendra. Kini, Hendra bukan lagi manusia yang Siti kenal. Dia pulang dengan aroma tanah kuburan yang menyengat dan tingkah waku yang sudah seperti binatang akibat melakukan pesugihan genderuwo kembar. Dari cerita Siti Rahayu ini, kita bisa mengambil satu pelajaran penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Jangan pernah membiarkan rasa serakah menguasai pikiran kita. Seringkali apa yang kita anggap sebagai jalan pintas untuk hidup enak justru menjadi awal dari kehancuran yang paling mengerikan. Harta yang didapat dengan cara yang salah tidak akan pernah membawa kebahagiaan, malah akan merenggut kedamaian dan nyawa orang-orang yang paling kita sayangi. Nasib Siti sekarang sungguh malang. Dia terjebak dalam teror yang tidak ada habisnya.
tinggal satu atap dengan sosok yang secara fisik adalah suaminya, namun jiwanya sudah menjadi milik kegelapan. Tidak ada lagi rasa aman, hanya ada penyesalan yang terlambat di dalam rumah yang kini terasa sangat dingin itu. Buat sobat yang mungkin saat ini sedang merasa sulit secara ekonomi atau sedang menghadapi masalah berat, tetaplah semangat dan berjuanglah dengan cara yang benar. Memang hidup kadang terasa tidak adil dan berat, tapi jangan sampai kita gelap mata dan mengambil jalan yang salah. Ingatlah, ketenangan hati jauh lebih berharga daripada tumpukan harta yang didapat dari hasil menumbalkan orang lain. Satu hal yang perlu kita ingat baik-baik, kekayaan yang datang secara instan biasanya selalu meminta bayaran yang jauh lebih mahal dari yang kita bayangkan. Nah, bagaimana menurut Sobat Suara Radio tentang akhir cerita Siti tadi? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa beritahu saya, kalian mendengarkan dari kota mana? Apakah di tempat tinggal kalian pernah ada cerita serupa tentang pesugihan? Sebelum kita berpisah, jangan lupa klik subscribe dan like naskah cerita ini agar kalian tidak ketinggalan episode-episode berikutnya. Terima kasih sudah setia mendengarkan. Saya pamit dulu, tetap waspada dengan keadaan sekitar, dan sampai jumpa di malam berikutnya sobat. Jaga diri, jaga keluarga, jaga iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.